Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang dampak dari pembelajaran daring di kalangan mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang dimana COVID-19 masih melanda di Indonesia. Lebih dari 700.000 kasus positif COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan hingga saat ini. Akibat dari melonjaknya kasus COVID-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan yaitu social distancing atau jaga jarak, di mana kebijakan ini diharapkan agar masyarakat dapat menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Social distancing ini juga diterapkan di dalam sistem pendidikan, di mana untuk mendukung kebijakan social distancing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran Kemendikbud Dikti nomor 1 tahun 2020 yang berisikan instruksi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Metode pembelajaran daring ini telah diterapkan baik dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga di perkuliahan, di mana pembelajaran daring ini dilakukan baik untuk pertemuan kelas, pengumpulan tugas, hingga kuis dan ujian. Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia telah merasakan metode pembelajaran daring ini. Jadi bagaimanakah dampak yang dirasakan oleh mahasiswa dari metode pembelajaran ini? Dalam proses pembelajaran daring ini, mahasiswa dituntut agar lebih rajin mengolah informasi di mana saja, yaitu untuk menunjang proses perkuliahan. Hal ini memicu mahasiswa untuk menjadi lebih kreatif serta inovatif. Tetapi metode pembelajaran daring ini nampaknya bukan hanya membawa dampak yang baik saja terhadap mahasiswa, di mana metode pembelajaran daring ini tidak menjadi solusi yang disukai oleh sebagian mahasiswa di Indonesia. Bahkan, beberapa mahasiswa mengaku bahwa metode pembelajaran ini membuat mereka sedikit stres, yang dimana pembelajaran ini dinilai kurang efektif karena dosen memberikan tugas lebih banyak dibandingkan dengan materi, dimana banyak dari dosen-dosen yang memberikan tugas secara banyak terhadap mahasiswa, dan sehingga tugas itu sangat banyak dan membuat mahasiswa itu sedikit mengalami stres. Tetapi dosen itu tidak lebih sedikit dosen yang memberikan materi-materi pembelajaran, sehingga mahasiswa untuk mengolah informasi itu lebih sedikit. Itu juga dampak yang selanjutnya itu akses internet yang mempunyai peran besar dalam pembelajaran daring. Jadi belum meratanya ketersediaan internet di Indonesia menyebabkan sebagian mahasiswa kesulitan untuk mengakses materi pembelajaran. Yang ini membuat mahasiswa mengalami kesulitan. Jadi dari beberapa hal yang telah saya jelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring ini memang efektif, yaitu membuat mahasiswa lebih termotivasi dan rajin lagi untuk belajar. Namun hal ini tidak berlaku juga bagi beberapa mahasiswa yang merasa tertekan, di mana secara akademik. Juga kurangnya fasilitas dalam mengikuti pembelajaran daring, yaitu akses internet, membuat mahasiswa kesulitan dalam memahami materinya, lebih lambat dalam proses memahami materinya. Jadi diharapkan munculnya sesuatu kebijakan atau solusi yang dapat membantu mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan ini, sehingga mereka bisa menjalani pembelajaran lebih baik lagi dan lebih nyaman. Selain itu juga semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia, sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan kembali secara metode seperti biasa atau tatap muka.